Yang menemukan relativitas ini, teori relativitas ini adalah Einstein, ya. Nanti ada tetapan Lorentz gamma sama dengan seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Panjang relativistik, panjang relatif, ya. Misalnya suatu batang dengan panjang L0 pada saat sumbu X dari kerangka acuan S, batang tersebut kemudian melekat pada kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V sejajar dengan arah panjangnya batang. Sehingga batang menjadi L. Sesuai dengan kaidah transformasi Lorentz, hubungan L dan L0 adalah L adalah panjang relativistik, L0 adalah panjang sejati atau sebenarnya, V kecepatan pengamat terhadap benda dengan arah sejajar dengan arah memanjang benda, C kecepatan cahaya 3 kali 10⁸. Jadi begini, gampangnya gini. Terus kayak contohnya gampangnya pesawat. Pesawat itu kan ukurannya besar. Kalau kita lihat di depan langsung pesawat itu. Kan pesawat itu kecepatannya tinggi. Dia bergerak ke udara. Jadi seolah-olah panjangnya pesawat yang kita di bumi ini kelihatan, kita memandang pesawat itu di awan itu kelihatan kecil. Jadi panjangnya jadi pendek, ya. Yang kita lihat realnya ukuran pesawat itu besar, tetapi ketika sudah terbang di awan atau di udara itu dia panjangnya jadi pendek. Jadi relatif, panjang relatif karena kecepatannya sangat tinggi. Jadi intinya panjang relativistik itu adalah panjang akhirnya kelihatan, relatif itu kan relatif, ya. Panjangnya kelihatan lebih pendek dari sebenarnya. Jadi nanti dalam perhitungan panjang relatif ini, L-nya ini akan lebih kecil daripada L0 panjang sebenarnya. Jadi kita melihat pesawat itu ketika terbang di awan itu kelihatan lebih pendek daripada ketika kita langsung lihat di darat. Jadi itu namanya panjang relatif. Ya, panjang relatif ini lebih kecil daripada panjang sebenarnya. Rumusnya nanti pakai yang ini. L sama dengan L0 per gamma. Nah, nanti dijabarin pakai yang ini. Nah, karena apa? Gamanya ini seper naik ke atas jadi kali. Ya, ini gunakan ini. Ya, ini untuk panjang. Jadi intinya panjang relatif itu lebih pendek daripada panjang sebenarnya. Nah, kayak pesawat ketika di awan kan kelihatan pendek, kecil. Padahal kalau sebenarnya itu sangat besar. Lanjut, termasuk luas. Kalau panjangnya makin kecil, luasnya juga makin kecil. Jadi sama nanti. A sama dengan A0 per gamma. Nah, nanti jadinya ya ikuti tadi. V0 per gamma. Volumenya sama. Jadi ngikuti kalau panjang berubah, luasnya berubah, volumenya juga berubah makin kecil. Waktu relativistik. Albert Einstein telah membuktikan bahwa waktu merupakan besaran relatif untuk sistem benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Untuk persamaannya adalah delta T gamma kali delta T0. Delta T0 adalah selang waktu sejati sebenarnya. Delta T adalah selang waktu relativistik. Selang waktu sejati delta T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Jadi delta T0 itu adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang ada di bumi. Selang waktu diukur pengamat berdasarkan kejadian. Delta T adalah selang waktu diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kejadian. Karena gamanya lebih dari satu, akibatnya delta T selalu lebih besar daripada delta T0. Jadi ini kayak orang naik terbang ke luar angkasa ya, misalnya ke bulan. Orang yang merasa di bumi itu
kelihatan lebih besar daripada ketika di luar angkasa. Bentar ya, batuk-batuk. Gampangnya gini, orang yang pergi keluar angkasa, selang berapa tahun, ketika balik, dia kelihatan lebih muda dibanding dengan orang yang ada di bumi, ya. Jadi orang bepergian ke luar negeri itu nanti kalau ketika balik ke bumi, dia nampak kelihatan lebih muda karena waktunya seolah-olah dia lebih singkat, ya. Tapi orang yang perjalanan seolah-olah lebih lama, ya. Jadi waktu relativistik. Paradoks kembar. Kejadian yang menarik dari pemuluran waktu paradoks kembar sebagai contoh, ada dua anak kembar, Arya dan Genta. Saat mereka umur 25 tahun, Genta melakukan perjalanan ke planet Y dari bumi dengan pesawat kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sedangkan Arya tetap di bumi. Aryanya di bumi, Gentanya perjalanan ke planet. Saat Genta kembali ke bumi, Arya sudah berumur 60 tahun. Arya itu yang di bumi. Aryanya berumur 60 tahun, sedangkan Gentanya hanya bertambah 10 tahun, jadi 35 tahun. Jadi orang yang di bumi kelihatan lebih tua, sedangkan orang yang perjalanan ke planet ketika balik ke bumi dia tetap lebih muda, cuma nambah 10 tahun jadi 35 tahun. Hal ini karena proses biologi dalam tubuh Genta mengalami perlambatan. Tubuh Genta itu yang perjalanan ke planet tadi mengalami perlambatan. Menurut Genta, ia pergi selama delta T0. Jadi yang pergi ke luar angkasa itu delta T0, merasa dia perginya delta T0. Akan tetapi menurut Arya waktu pergi Genta adalah delta T. Jadi menurut yang ada di bumi, Genta itu delta T0, delta T. Jadi waktunya Genta, Genta itu yang perjalanan ke luar angkasa T plus theta 0. Sedangkan untuk area yang ada di bumi menurut T plus theta delta T. Delta T0 selang waktu sebenarnya, delta T selang waktu relativistik. T umur kedua anak kembar saat Genta meninggalkan bumi. Ya, lebih jelasnya nanti soal ya. Nomor 4. Coba baca ya. Benda bergerak dengan laju V sama dengan 2 per 3 akar 2 C dengan arah sesuai dengan panjang benda. Bagi pengamat yang diam, panjang benda mengalami penyusutan berapa? Jadi panjangnya jadi pendek, ya. Misalnya L0 ditanya L-nya berapa? Tadi rumusnya apa? L tadi, ya. Kita ambil aja L tadi rumusnya apa? Kita ambil ini. Gunakan rumus ini, L sama dengan akar 1 min VV-nya adalah 2 per 3 akar 2 C dikurung kuadrat, ya, ini per C kuadrat kali L0. Jadi L sama dengan akar 1 min, ini kalau dikuadratin 2 dikuadratin 4, akar 2 dikuadratin 2, jadi 4 kali 2 8 per 3 dikuadratin 9 C kuadrat per C kuadrat. Coret-coret kali L0. Jadi L sama dengan akar 1 kurangi 8 per 9 berarti 9 per 9 kurangi 8 per 9 kali L0. Jadi L-nya adalah akar 1/9 kali L0. Jadi L sama dengan 1/3 L0. Jadi panjang akhirnya, ini panjang akhirnya, ya, panjang akhirnya 1/3 L0. Jadi dia menyusut berapa? Berarti menyusutnya
Menyusutnya itu kan akhirnya kan sepertiga L0. Mula-mula L0. Jadi menyusutnya itu L0 kurangi sepertiga L0. Jadi 1 kurangi 1/3 berarti 2/3 L0. Berarti menyusutnya 2/3. Berarti menyusut sama dengan 2/3 kali persen kali 100%. Jadi 66,67%. Jadi menyusutnya berkurangnya itu 66,67%. Dah, screenshot dulu. Kalau sudah nomor berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Panjang sebuah tongkat ketika diukur di bumi adalah 50 cm. Berarti diukur di bumi, panjang mula-mula. Di bumi itu L0, ya 50 cm. Menurut pengamat di bumi, panjang tongkat tersebut akan berada di dalam pesawat ulang-alik bergerak. Berarti panjang setelah bergerak. L-nya berapa? Ketika kelajuannya adalah 0,6 C. Jadi ikuti rumus tadi, kita cari L-nya, ya. L relativistik sama dengan akar 1 min V-nya adalah 0,6 C dikurung kuadrat per C kuadrat kali L0 50 cm. Jadi sama dengan akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat kali 50. Ini coret dengan ini. 1 kurangi 0,36 berarti 0,64 kali 50. Jadi ini diakarin jadi 0,8 kali 50. Jadi R-nya jadinya adalah 40 cm. 40 cm berapa meter? 0,4 meter. Ya, screenshot dulu nomor ini. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah pesawat antariksa memiliki panjang 150 meter. Ya, ketika diukur di bumi. Ya, di bumi berarti L0-nya. Panjang di bumi itu L0, 150 meter. Ketika pesawat bergerak dengan kelajuan V, panjang pesawat menurut pengamat di bumi, ketika bergerak ya, panjang ketika bergerak 50 meter, berarti ini L-nya 50 meter. Berapakah V-nya, kecepatannya pesawat antariksanya ini berapa? Gunakan rumus ini tadi sama, ya. L-nya adalah 50 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali 150. Nah, ini coret dengan ini. 1, ini 3. Ini pindah ke sini, jadinya adalah 1/3. Sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, supaya akarnya hilang, dikuadratkan semua. Ruas kiri, ruas kanan dikuadratkan. 1/3 dikuadratin 1/9 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, jadinya V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurangi 1/9. 1 kurangi 1/9 kan jadinya 9/9 kurangi 1/9 jadinya adalah V kuadrat per C kuadrat sama dengan 8/9. Supaya kuadratnya hilang, ini kuadratnya hilang, diakarin. Jadi V per C, akar 8 itu 2, akar 9 itu 3. Ini pindah ke kanan, jadi V sama dengan 2/3. Akar 2 kali C.
Nah, jawabannya ini 2/3 akar 2 C. D. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut nomor berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Sebuah tempat berbentuk persegi jika dilihat dengan pesawat berkecepatan 0,8 memiliki luas. Jadi melihat di pesawat, ya pesawat berarti ini A-nya ya 12.600 meter persegi dengan kecepatan 0,8 C. Maka luas sebenarnya tempat tersebut, luas sebenarnya berarti L0, luas itu berarti A ya. A0-nya itu berapa? Jadi gunakan pakai panjang. Nggak apa-apa pakai panjang, tinggal ganti rumusnya. L jadi A, rumusnya sama ya. Akar, panjang, luas, volume nanti sama. Tinggal ngikuti aja. 1 min P kuadrat per C kuadrat dikali A0. Nah, berarti kita cari A0-nya. A-nya adalah ya ini ini 12600 sama dengan akar 1 min 0,8 C dikuadratin per C kuadrat kali A0. Jadi 12600 sama dengan akar 1 min 0,64 C kuadrat per C kuadrat kali A0. Ini coret dengan ini. Jadi ini akar 1 dikurangi 0,64 itu berarti 0,36. A0 ini 12600. Jadinya 12600 sama dengan ini 0,6 kali A0. Ini pindah ke kiri, jadi 12600 dibagi 0,6 itu adalah A0-nya. Jadi A0-nya ini kalau dibagi, itu dapatnya adalah 21.000. C, silakan di screenshot dulu. Jadi screenshot ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Ricky dan Rico adalah saudara kembar saat berusia 25 tahun. Berarti T-nya 25 tahun. Ricky mengikuti ekspedisi ke perjalanan planet X dengan kecepatan 0,8 C. Ketika kembali ke bumi, ia berusia 49 tahun. Yang tadi pergi ke planet tadi siapa? Ya, yang pergi ke planet tadi itu 49 tahun. Berarti kita cari delta T0 yang pergi keluar angkasa tadi berarti 49 kurangi 25. Logikanya gini, yang ada di bumi nanti kelihatan lama, yang di luar negeri itu lebih singkat, umurnya lebih pendek. Jadi 24. Perjalanan Ricky menurut Rico, Rico di bumi. Menurut Rico, perjalanannya Ricky yang perjalanan keluar angkasa itu berapa? Berarti rumusnya tadi ya delta T sama dengan T0, delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita cari delta T-nya. Delta T0 ya, delta T0 itu adalah 24 dibagi akar
Satu V-nya 0,8 C per C kuadrat, di sini dikuadratin. Jadi delta T-nya adalah 24 dibagi akar 1 min 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Coret-coret. Jadi delta T-nya adalah 24 dibagi akar 1 min 0,8. 64 ya. Sorry, sorry, sorry. 1 dikurangi 0,64 itu berarti 0,36. Berarti delta T-nya 24 dibagi 0,6. 40 tahun. Nah, Riko, Riko yang ada di bumi merasa bahwa Riki itu sudah 40 tahun perginya. Jadi orang yang merasa di bumi itu merasa Riko itu yang Riko yang merasa di bumi itu, Riko kan di bumi. Merasa Riki perjalanan keluar angkasa itu 40 tahun. Jadi orang yang di bumi itu merasa lebih lama dibandingkan orang yang keluar angkasa ya. Jadi si Riko ini merasa Riki perjalanan keluar angkasa itu 40 tahun. Tapi menurut yang perjalanan itu dia pulangnya 49 hanya cuma 24 tahun. Itu ya, intinya yang merasa di bumi melihat orang perjalanan keluar angkasa itu terlalu lama dibandingkan orang yang mengikuti perjalanan itu sendiri, yaitu yang ikut keluar angkasa gitu ya. Dah screenshot dulu. Kita lanjut. Dua saudara kembar A dan B terpisah saat berumur 25 tahun. Berarti T-nya 25 tahun. Ya. A tinggal di bumi. Ingat ya, A di bumi. Sedangkan B melakukan perjalanan dengan pesawat jet dengan kelajuan sepertengah akar 3 C. Berarti V-nya seperdua akar 3 C. Setelah 10 tahun, B kembali ke bumi. Berapakah umur A dan B? Ya, umurnya A itu yang di mana? Di bumi atau di yang tinggal di bumi? Umurnya A tinggal di bumi, umur A tinggal di bumi, ya. Itu nanti yang di bumi ya, ini di bumi. Nanti rumusnya T plus ya, T plus delta T. Umurnya B yang di luar angkasa, yang pergi ya, yang pergi itu aja, yang pergi. Yang pergi keluar angkasa, ini nanti T plus theta 0. Nah, 10 tahun ini, perjalanan 10 tahun itu adalah theta 0-nya. Jadi yang pergi ini, yang pergi itu berarti umurnya B, yang pergi itu adalah 25 plus 10. Berarti 35 tahun. Berarti yang keluar angkasa ini setelah balik itu umurnya 35 tahun. Tapi untuk orang yang di bumi, orang yang di bumi umurnya itu lebih tua, ya. Kita cari delta T, rumusnya adalah delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T0-nya 10 dibagi akar 1 min
ya, seperdua, seperdua. Akar 3C dikuadratin per C kuadrat. Jadi 10 per akar 1 min setengah dikuadratin seperempat kali akar 3 dikuadratin 3. Jadi 3/4 C kuadrat per C kuadrat. Jadi delta T-nya adalah ya 10 per 1 dikurangi 3/4 berarti akar seperempat. Berarti delta T-nya adalah 10 per setengah. Berarti sama dengan 10 kali 2/1. Delta T-nya adalah 20 tahun. Berarti untuk TA, umur A, umur orang yang tinggal di bumi tadi, kembaran yang tinggal di bumi tadi sama dengan T plus delta T. Berarti 25 plus 20, 45 tahun. Sedangkan yang T, B yang pergi tadi, pergi ke luar angkasa, tadi udah dihitung ya, T plus theta T 0. Jadi dapatnya 25 plus 10, 35 tahun. Jadi yang keluar angkasa terus balik ke bumi itu kelihatan lebih muda daripada yang ada di bumi, kelihatan lebih tua. Dah, screenshot dulu. Sudah, dari screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Sekarang masa relativistik ya. Einstein dapat menunjukkan bahwa massa suatu benda bertambah jika kecepatannya bertambah. Berarti massa relativistik lebih besar daripada massa benda di bumi. Jadi setelah perjalanan keluar angkasa, benda itu massanya lebih besar, lebih bertambah besar dibanding ketika massa benda itu ada di bumi. Jadi M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat atau gamma per kali M0. M0 adalah massa diam benda diam terhadap. Jadi ini massa benda diukur kerangka acuan yang diam, berarti massa di bumi. M adalah massa relativistik yang diukur dari kerangka acuan yang bergerak, maksudnya massa benda yang bergerak. V kecepatan relativistik, C kecepatan cahaya, gamma ketetapan transformasi. Ya, pakai rumus ini ya. Lanjut, momentum relativistik kan berarti P sama dengan M kali V. Ya udah, M-nya tadi kan gamma kali M0 berarti M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, ngikuti M-nya tadi. Nah, M-nya ini diganti. Ya, M-nya ini diganti ini, yaitu M0 per ini. Makanya jadinya M0. Nah, ini kalikan V. Itu ya. Lanjut. Energi relativistik energi. Ya, macam-macam energi. Energi kan rumusnya kan ya, energi kan rumusnya kan dikali kecepatan. EK itu sama dengan MC kuadrat dikurangi M0 C kuadrat. M relativistik dikurangi M diam. Jadi E sama dengan MC kuadrat, E0 sama dengan M0 C kuadrat. Sehingga energi diamnya E0 M0 C kuadrat, energi totalnya ini MC kuadrat, sehingga energi kinetik itu E dikurang E0, nanti rumusnya seperti ini. Ya, jadi energi kinetiknya ya sama dengan ini.
Dah, kita langsung ke soal saja. Energi relasi awal ini, akhir ini, rumusnya ini ya, nanti menyesuaikan aja. Sebuah elektron memiliki massa diam berarti M0-nya adalah 9,109 ya kali 10 pangkat min 31. Kelajuannya V adalah sepertiga akar 8C. Berapakah massa relativitas? Berarti M-nya ini berapa? Gunakan rumus ini tadi ya. M sama dengan M0-nya 9,109 kali 10 pangkat min 31 per akar 1 min V. V-nya sepertiga akar 8C dikuadratin per C kuadrat. Jadi M sama dengan 9,109 kali 10 pangkat min 31 per akar 1 min ini di akar 8 dikuadratin 8, 3 dikuadratin 9, C kuadrat per C kuadrat. Jadi M sama dengan 9,109 kali 10 pangkat min 31 per akar ya 1 kurangi 8 per 9. Berarti 1 kurangi 8 per 9 itu berarti ini 9 per 9 kurangi 8 per 9 berarti 1 per 9. Berarti ini masanya adalah 9,189 kali 109 kali 10 pangkat min 31 per sepertiga. Berarti 9,109 kali 10 pangkat min 31 kali 3 per 1. Jadi 27 ya. Berarti 27,327 kali 10 pangkat min 31. Jadi 2,7327 kali 10 pangkat min 30. Jawabannya C, screenshot dulu jawaban ini. Bentar lagi ini mati, nanti sambung kembali ya. Ini bentar lagi zoomnya mati, nanti sambung kembali. Sudah di screenshot, sudah, kita lanjutkan lagi. Seorang astronot memiliki massa 80 kg ketika di bumi, berarti massa diamnya M0-nya 80. Menurut pengalaman di bumi, massa astronot itu berubah jadi 160 kg